Kita menangis di sepertiga malam, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Tapi kenapa hati tetap gelisah? Kenapa hidup terasa tetap sempit? Mungkin bukan karena Allah tidak menerima taubatmu, tapi karena ada 3 hal penting yang kamu lupakan saat bertaubat. Dalam video kali ini, kita akan membahas 3 penyebab utama yang sering dilupakan orang saat bertaubat. Saksikan sampai akhir, dan semoga jadi pengingat bagi kita semua. Bismillah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, taubat adalah anugerah. Taubat adalah jalan pulang. Tapi tidak semua taubat diterima, meski air mata telah jatuh. Lalu apa yang membuat taubat bisa ditolak? Taubat bukan hanya ucapan di lisan saja. Taubat adalah perubahan hati dan perbuatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Taubat yang sejati sering disebut sebagai taubat nasuha, yaitu taubat yang disertai tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa, disertai penyesalan dan perbaikan diri. Berikut 3 penyebab taubat ditolak. Yang pertama, tidak jujur dalam penyesalan. Penyesalan adalah bagian dari kesadaran bahwa kita pernah salah. Namun tidak semua penyesalan datang dari hati yang tulus. Ada penyesalan yang hanya diucapkan di lisan, tapi tidak benar-benar tumbuh dari dalam jiwa. Kita mengatakan maaf, mengaku salah, namun hati masih keras, dan perilaku pun tetap sama. Inilah yang disebut tidak jujur dalam penyesalan. Banyak orang yang menyesal bukan karena merasa bersalah, tetapi karena ketahuan. Mereka mengaku menyesal karena malu, takut dihukum, atau ingin dikasihani, bukan karena benar-benar ingin berubah. Padahal penyesalan sejati melahirkan perubahan. Penyesalan mengantar seseorang untuk memperbaiki diri, menjauh dari kesalahan, dan tidak mengulang dosa yang sama. Tidak jujur dalam penyesalan juga bisa terlihat dari ucapan yang berulang, tanpa perubahan nyata. Berkata "saya menyesal" berkali-kali, tapi masih mengulangi kesalahan yang sama, menunjukkan bahwa penyesalan itu hanya formalitas, bukan kejujuran hati. Allah tidak melihat seberapa sering kita berkata maaf, tapi seberapa dalam kita berusaha untuk berubah. Kejujuran dalam penyesalan itu penting, karena menjadi awal dari taubat yang diterima. Allah Maha Pengampun, tapi juga Maha mengetahui isi hati. Maka jangan permainkan kata maaf atau penyesalan jika kita belum benar-benar siap meninggalkan dosa. Lebih baik diam dan perbaiki diri daripada mengucapkan penyesalan yang palsu. Penyesalan yang jujur membawa kita lebih dekat kepada Allah. Penyesalan yang jujur membuat hati lembut, merunduk dalam doa, dan menuntun kita untuk hidup lebih hati-hati. Maka jika menyesal, jadilah benar-benar menyesal. Jangan hanya di mulut, tapi juga di hati dan tindakan.
karena Allah lebih mencintai hamba yang jujur dalam taubatnya daripada yang sekedar pandai berbicara. Yang kedua, belum memutus akar dosa. Seringkali kita merasa sudah bertaubat, sudah menyesali dosa, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Namun di kenyataannya, kita kembali terjatuh di kesalahan yang sama. Bukan karena kita tidak bisa berubah, tapi karena akar dari dosa itu belum benar-benar kita cabut. Kita hanya memangkas cabangnya, tapi membiarkan akarnya tetap tumbuh dalam diam. Akar dosa itu bisa berupa kebiasaan buruk, lingkungan yang tidak mendukung, atau hati yang belum sungguh-sungguh ingin berubah. Selama akar itu masih tertanam, godaan akan selalu datang, dan kita akan mudah terjatuh lagi. Sama seperti pohon, jika tidak dicabut hingga ke akarnya, ia akan tumbuh kembali meski sudah dipotong berulang kali. Bertaubat bukan hanya soal berhenti dari perbuatan salah, tapi juga memutus jalan yang bisa menjerumuskan kita ke sana. Jika dosa itu datang dari pergaulan yang buruk, maka jauhilah. Jika berasal dari tontonan, bacaan, atau kebiasaan diam-diam yang merusak hati, maka berhentilah sepenuhnya. Jangan hanya merasa cukup dengan menyesal, tapi masih menyimpan pintu dosa itu sedikit terbuka. Memutus akar dosa memang berat, karena seringkali ia telah menyatu dengan kenyamanan kita. Tapi jika kita sungguh-sungguh ingin berubah, maka harus ada keberanian untuk melepas apapun yang membawa kita jauh dari Allah. Sebab taubat yang diterima bukan dari lisan, tapi dari perubahan nyata yang datang dari hati dan tindakan. Dan perubahan itu hanya bisa dimulai jika akar dosa benar-benar dicabut dari hidup kita. Dan yang ketiga, tidak menyelesaikan dosa dengan sesama manusia. Banyak orang mengira bahwa semua dosa bisa selesai hanya dengan taubat kepada Allah. Padahal tidak semua dosa cukup diselesaikan antara hamba dan Tuhannya. Jika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, seperti menyakiti, menipu, memfitnah, mengambil hak, atau mencemarkan nama baik, maka wajib diselesaikan langsung dengan orang yang dizolimi. Allah Maha Pengampun, tapi dalam hal dosa antar manusia, keadilan tetap ditegakkan. Seseorang tidak bisa begitu saja berdoa, menangis dalam sholat, lalu berharap Allah menghapus dosanya tanpa ada upaya meminta maaf atau mengembalikan hak orang lain. Karena dosa kepada sesama adalah urusan yang harus dibereskan di dunia sebelum menjadi beban berat di akhirat. Banyak yang meremehkan hal ini. Mereka lebih sibuk dengan amal ibadah, tapi lupa bahwa ada orang-orang yang pernah mereka sakiti, kecewakan, atau rugikan. Dosa yang belum terselesaikan ini bisa menjadi penghalang masuk surga. Bahkan jika seseorang rajin sholat, puasa, atau sedekah, sebab di hari kiamat, orang yang bangkrut bukanlah yang tidak punya amal, tapi yang kehabisan pahala, karena harus membayar semua kesalahan kepada sesama. Karena itu, jangan tunggu sampai terlambat. Jika pernah menyakiti, mintalah maaf. Jika pernah mengambil hak orang lain, kembalikan. Jika pernah menjelekkan nama orang, bersihkan kembali nama itu. Jangan biarkan dosa kepada manusia menjadi beban abadi. Selesaikan sekarang, selagi pintu maaf masih terbuka. Sebab menyelesaikan dosa dengan sesama adalah bagian dari menyempurnakan taubat kepada Allah. Berikut solusi agar tobat diterima dengan cara
Tangisi dosa dengan hati, bukan sekedar mata. Putuskan segala jalan menuju dosa itu. Perbaiki diri secara nyata, bukan hanya niat. Perbanyak istighfar di waktu-waktu mustajab, terutama saat tahajud. Jika menyakiti manusia, segera minta maaf. Allah itu Maha Penerima Taubat. Selama kita tulus, tidak pernah ada kata terlambat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan pernah putus asa, tapi juga jangan anggap remeh taubat. Karena taubat yang diterima adalah taubat yang membawa perubahan. Allah melihat isi hatimu, bukan hanya air matamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu sebarkan dengan like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak yang terinspirasi dan kembali kepada Allah. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.